Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang selalu berlimpah. Baiklah, kembali lagi dengan saya, Awan Wawan Bakwan atau AWB. Kali ini saya ingin berbagi tips buat teman-teman yang pengen punya usaha santan. Nah, kira-kira apa ya? Yuk kita simak video sampai selesai. Ingat ya, sampai selesai, jangan setengah-tengah. Kalau setengah-setengah nanti tidak dapat apa-apa. Oke, let's go. Check it out. Baiklah, tadi saya sudah sampaikan soal usaha santan ini. Nah, mungkin Bapak Ibu agak berat dengan usaha santan kelapa ini awalnya ya. Karena usaha santan ini memang perlu modal dan mesinnya sendiri itu sudah 10 jutaan. Nah, 10 jutaan itu bukan uang yang sedikit. Jadi menurut saya, buat teman-teman yang pengen punya usaha ini, mendingan diakalin dulu ya, biar teman-teman itu melihat apakah potensinya bisa lebih besar atau hanya sekedar ini usahanya belum bisa berkembang gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat, tapi ingat, usaha yang dijalankan jangan hanya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Jangan sampai sebentar, karena setiap usaha yang dibangun itu perlu waktu yang cukup ya, biar orang-orang sekitar juga dan juga mungkin tempat lain juga bisa melihat. Nah, ini ada penjualan di sini. Nah, mungkin jadi kepikiran. Nah, nanti setelah itu pasti akan membeli. Nah, untuk itu cara mengakalinya. Nah, mungkin buat teman-teman mungkin lebih baik ya, awalnya itu disurvei dengan cara, nah ingat dicatat ya. Yang pertama mungkin Bapak Ibu harus kerjasama dulu dengan pengusaha santan yang sudah jalan. Nah, jadi mungkin di tempat Bapak Ibu itu, ingat, jika ada usaha santan yang agak jauh ya, mungkin dari tempat Bapak Ibu yang pengen mulai usahanya di mana kira-kira, mungkin di rumah mungkin awalnya. Jadi mungkin perlu survei dan perlu tes drive dulu. Jadi dicoba dulu di rumah, kira-kira ini jalan nggak. Nah, untuk itu pertama itu harus kerjasama dulu dengan pengusaha santan yang sudah jalan. Nah, caranya Bapak Ibu mungkin kalau bisa dia titip itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa Bapak Ibu beli ya. Nah, caranya beli beberapa. Nah, kayak gini dibungkus-bungkus. Ini sekitar 5 ribuan. Nah, ini beratnya itu 2,5 ons biasanya ya. Kalau di tempat saya itu 2,5 ons itu 5.000. 2,5 ons. Jadi kalau biasanya ibu-ibu 2,5 mata kalau bahasa awamnya ya. Nah, itu sekitar 5.000 biasanya. Tak tahu mungkin di tempat lain bisa lebih, bisa 6.000 atau bisa 4.000 mungkin ya. Nah, di setiap tempat berbeda-beda. Nah, lihat di kondisi Bapak Ibu, mungkin di sana ada yang jual. Nah, pengen kerjasama, yuk coba kerjasama dulu. Bungkus agak 10 atau 15 bungkus. Nah, Bapak Ibu jualan ini, mungkin ada kedai ya. Nah, mungkin bisa dibungkus seperti ini dulu. Kalau bisa dititip dulu kan lebih bagus ya. Karena kalau dititip modal kita kan nggak terpakai. Nah, kalau kita beli, nah itu terpakai. Nah, kalau memang orangnya itu nggak mau kerjasama atau tidak mau titip, Bapak Ibu beli aja. Kira-kira mungkin agak 10 aja ya, 10 lebih bagus lah. Jangan terlalu banyak juga. Nah, mungkin dibungkus yang 3.000 atau yang 5.000, yang 5.000 seperti ini. Nah, mungkin yang 3.000 agak kecil lagi ya. Oke.
atau 4.000 gitu. Terserah. Jadi biasanya ibu-ibu yang ini santan murni ya. Nah ini sebenarnya sudah beku, santan yang sudah 1 hari nggak habis, jadi saya bekukan. Oke. Nah jadi cara mengakalinya seperti itu. Bapak ibu beli, jadi mulai jualan. Apalagi kalau bapak ibu punya kedai, kalau udah punya kedai itu lebih bagus lagi ya. Karena kalau udah kedai itu biasanya orang lalu lalang belanja gitu. Apalagi yang punya sayur-sayuran atau yang punya jualan ikan. Nah kalau di tempat saya sekalian jualan ikan, jualan sayur-sayuran, cabai, semuanya pokoknya lengkap di situ. Ada jual bawang juga. Nah itu bakalan lebih bagus lagi. Nah kalau mungkin berat modal awalnya ya seperti ini aja. Bapak ibu juga bisa beli 10 biji lah minimal, biar tahu kondisinya apakah ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak gitu. Nah tapi mungkin dibarengi ya dengan ini. Nah ini bumbu gulai. Nah bumbu gulai ini bapak ibu juga bisa jualan. Jadi beli di pasar gitu kan. Jadi sekalian. Kalau ibu-ibu biasanya kan senangnya langsung satu kedai itu udah dapat gitu, nggak usah keliling-keliling lagi gitu. Repot kalau keliling-keliling kan. Nah ini juga jualan cabai. Nah cabai giling ini juga bagus. Nah 3 ini aja bapak ibu jualan. Mungkin ada minyak, ada apa lebih bagus lagi. Nah mungkin dengan itu coba di rumah atau di tempat yang bapak ibu pengen buka usaha. Nah seandainya kalau berjalan, nah itu bolehlah mulai buka dengan dengan modal yang mungkin agak berat gitu ya. Nah untuk awalnya yang saya sarankan ya seperti ini. Mungkin bapak ibu bisa kerjasama dulu dengan pengusaha santan yang sudah mulai jalan, atau mungkin di pasar sudah mulai berjalan lama. Dan mungkin itu karena bapak ibu dan teman-teman yang belanja di pasar itu karena sudah tahu tempatnya. Nah itu yang saya sebutkan tadi. Jadi usaha ini perlu waktu dan perlu pengenalan dulu gitu. Jangan sebentar baru 2-3 bulan udah nggak ada prospek kayaknya langsung tutup gitu. Itu sangat sayang sekali. Nah untuk mengakalin itu ya ini seperti ini yang saya ajari tadi. Jadi mungkin bisa kerjasama dengan pengusaha santan yang sudah mulai jalan. Dan juga mungkin kalau bisa dititip itu lebih bagus lagi karena modalnya tidak terpakai. Tapi kalau tidak bisa ya tadi saya bilang dibeli kira-kira 10. Nah mungkin dijual di kedai bapak ibu atau yang pengen buka usahanya itu gitu. Oke? Nah mungkin itu aja tips dari saya untuk memulai usaha santan kelapa ini biar bapak ibu tidak kecewa. Mungkin awalnya itu usaha santannya agak berat modalnya. Nah mungkin dengan cara ini bisa mulai berjualan. Nah kalau seandainya sudah berjalan dan peminatnya banyak, nah mungkin bapak ibu bisa mencoba dan buat sendiri. Oke? Mungkin itu aja tips dari saya atau masukan dari saya. Ini pengalaman saja ya, karena dulu saya juga bersama keluarga mertua itu juga awalnya kami itu cuman parut kelapa aja gitu. Nah kita juga iri lihat tetangga yang punya usaha santan gitu. Nah kami juga berbagai cara kami coba buat gitu, sampai akhirnya kami beli sendiri mesinnya, dan sampai sekarang usaha itu berjalan. Oke? Nah mungkin itu aja untuk bapak ibu dan teman-teman pengusaha santan yang ingin memulai usaha santan, bisa mencoba cara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat bagikan ya buat teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa sama-sama menjalankan usaha ini. Oke? Sekian, terima kasih. Ingat di subscribe dan di like bagi yang sudah ya. Atau yang komen juga boleh. Ingin bertanya, saya dengan welcome sekali menjawab pertanyaan bapak ibu. Dan mungkin ada kendala yang sangat rumit sekali, nanti saya akan coba buat videonya
seperti apa. Oke? Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman. Saya sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu selalu dilimpahkan. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah.